Selamat datang di Ihsani Channel Science and Computer Tutorial. Pertama kita akan membahas mengenai titik didih dari senyawa alkohol. Titik didih alkohol ya, itu lebih tinggi dibandingkan dengan titik didih alkil halida dan alkana dengan jumlah karbon yang sama. Jadi kalau Anda bandingkan misalkan antara propana gitu ya, kemudian ada propil klorida dan propanol. Di antara ketiga senyawa yang strukturnya saya gambarkan di slide ini ya, satu propanol itu memiliki titik didih yang paling tinggi. Kemudian yang tertinggi kedua adalah satu kloropropana, dan yang titik didihnya paling rendah adalah propana. Mengapa titik didih senyawa alkohol ini lebih tinggi dibandingkan dengan alkil halida maupun dengan alkana ya, dengan jumlah atom karbon yang sama? Nah, hal ini dikarenakan antara suatu molekul alkohol dengan molekul alkohol yang lainnya itu dapat membentuk suatu ikatan atau suatu interaksi antar molekul yang disebut dengan ikatan hidrogen. Dalam hal ini, ikatan hidrogen yang terbentuk adalah ikatan hidrogen intermolekular. Ya. Jadi, Anda bisa perhatikan pada gambar yang ada di sebelah kanan, ya. Kalau kita perhatikan di sini, ini adalah molekul metanol ya. Metanol itu kan rumus molekulnya adalah CH3OH ya. Nah, Anda bisa perhatikan ini CH3OH ya. Kemudian di tengah ini ada molekul metanol juga ya. Dan di bawah ada juga molekul metanol yang lainnya. Nah, antara satu molekul metanol dengan molekul metanol yang lainnya itu dapat membentuk suatu interaksi antar molekul ya, yang dalam hal ini interaksi tersebut adalah ikatan hidrogen. Jadi Anda perhatikan ada garis putus-putus di sini ya. Ini merupakan simbol untuk ikatan hidrogen ya. Nah, jadi ikatan hidrogen ini dapat terbentuk antara atom H pada suatu molekul ya dengan atom lain yang elektronegatif yang berada pada molekul yang lainnya. Jadi misalnya pada molekul metanol yang di atas, ini saya tandai atom H-nya itu dapat berikatan hidrogen ya, garis putus-putus dengan atom oksigen dari molekul yang lain. Begitu juga dengan ikatan yang putus-putus di bawah ini juga merupakan ikatan hidrogen ya. Nah, apa bedanya dengan ikatan OH yang ini? Nah, ini kan juga ikatannya antara atom O dan atom H ya. Begitu juga ini. Nah, jadi berbeda. Kalau ikatan antara atom O dan H yang saya sebutkan tadi ya, ini merupakan ikatan kovalen namanya. Nah, jadi bedakan nanti mana yang merupakan ikatan kovalen dan mana yang merupakan ikatan hidrogen ya. Nah, jadi adanya ikatan hidrogen atau interaksi antara molekul yang kuat ya antara satu molekul alkohol dengan molekul alkohol yang lain menyebabkan titik didih alkohol itu menjadi lebih tinggi dibandingkan dengan alkil halida dan alkana. Pada alkohol rantai lurus ya, dengan jumlah gugus OH yang sama, semakin panjang rantai alkil atau rantai R-nya, maka akan menyebabkan titik didih alkohol tersebut menjadi semakin tinggi. Jadi di sini kita bandingkan antara misalkan senyawa metanol ya, kemudian ada senyawa etanol ya,
Kemudian ada senyawa propil alkohol ya. Gugus OH-nya kan sama-sama satu nih. Satu. Pada etanol juga ada satu OH. Pada propil alkohol juga ada satu ya. Nah, jadi kita bandingkan apabila rantai karbonnya semakin panjang, maka titik didihnya, kalau kita lihat ya, kita bandingkan tiga senyawa ini, titik didihnya akan lebih tinggi jika rantai alkil atau R pada alkohol tersebut memiliki jumlah karbon yang lebih banyak. Jadi dalam hal ini titik didih 1 propanol lebih tinggi daripada titik didih etanol, lebih tinggi daripada titik didih metanol. Nah, sekarang coba Anda lihat yang di bawah ini ada dekil alkohol ya, yang saya lingkari ini di bawah. Titik didihnya berapa tuh? 228 derajat Celcius ya. Jadi sangat tinggi sekali. Begitu juga dengan senyawa siklopentanol dengan sikloheksanol ya. Ini merupakan suatu alkohol di mana R-nya merupakan kerangka hidrokarbon siklik atau berbentuk cincin. Pada siklopentanol itu terdapat 5 karbon ya. 1, 2, 3, 4, 5. Sedangkan pada sikloheksanol itu terdapat 6 karbon. Maka dalam hal ini sikloheksanol memiliki titik didih yang lebih tinggi dibandingkan dengan siklopentanol. Nah, selanjutnya pada alkohol dengan jumlah karbon dan jumlah gugus OH yang sama, jadi di sini sudut pandangnya jumlah karbonnya sama, jumlah OH-nya sama, ya. Misalkan jumlah karbonnya sama-sama 4 karbon, kemudian jumlah OH-nya sama-sama 1, ya. Maka alkohol dengan alkil berupa rantai lurus itu akan memiliki titik didih yang lebih tinggi dibandingkan dengan alkohol yang memiliki alkil berupa rantai bercabang. Nah, kita bisa amati di sini, misalnya kita bandingkan antara butil alkohol ya dengan isomernya yang lain. Butil alkohol ini kita tahu memiliki rantai lurus ya. Titik didihnya berapa? 117,7 ya. Derajat Celcius. Nah, kita bandingkan dengan isobutil alkohol ya. Titik didihnya 108. Kemudian kita bandingkan dengan sekunder butil 99,5. Ya, jadi semakin banyak cabangnya kita perhatikan di sini, maka titik didihnya semakin rendah ya. Nah, itu yang dimaksud dengan alkil halida rantai lurus, titik didihnya lebih tinggi dibandingkan dengan alkil halida rantai bercabang ya. Apabila jumlah karbon dan jumlah OH-nya sama. Kemudian teori berikutnya, titik didih alkohol dengan jumlah karbon yang sama ya. Nah, jadi jumlah karbonnya sama sekarang nih. Akan meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah gugus hidroksi yang terdapat pada struktur alkohol tersebut. Jadi kalau kita bandingkan, misalnya kita bandingkan antara etanol dengan etilen glikol. Etanol kan karbonnya 2 nih ya. Berapa titik didih etanol? 78,3. Kita bandingkan etanol dengan etilen glikol yang ini. Nah, berapa titik didih etilen glikol? 197 ya. Jumlah karbon yang terdapat pada etilen glikol sama-sama 2 ya. Kita lihat nih ada 2 karbon yang saya checklist 1 2. Pada etanol juga terdapat 2 karbon, namun titik didih etilen glikol lebih tinggi. Kenapa? Karena pada etilen glikol terdapat 2 gugus hidroksi atau 2 gugus alkohol ya. Kenapa bisa begitu? Karena semakin banyak gugus hidroksi atau semakin banyak gugus OH yang terdapat dalam suatu molekul alkohol, itu akan menyebabkan antara satu molekul alkohol dengan molekul alkohol yang lainnya menjadi semakin mudah membentuk interaksi antar molekul. Dalam hal ini, ikatan hidrogen antar molekulnya menjadi lebih banyak, ya, sehingga titik didihnya akan meningkat, ya. Nah, selanjutnya, bagaimana wujud senyawa alkohol kalau kita bandingkan dengan alkana?
Pada beberapa video sebelumnya, kita sudah membahas bahwa senyawa alkana dari karbon 1 sampai dengan karbon 4 ya, itu memiliki titik didih di bawah temperatur ruang. Dalam hal ini titik didihnya bahkan di bawah 0 derajat ya. Karena titik didihnya berada di bawah temperatur ruang, artinya ketika zat tersebut kita tempatkan pada suhu ruang, maka zat tersebut akan berwujud gas ya. Makanya untuk propana, butana ya, itu ditempatkan di dalam tabung gas ya kan. Kalau dia dalam bentuk cairan seperti pentana dan heksana ya. Alkana dengan karbon berjumlah 5 dan 6 dan seterusnya ya. Wujudnya cairan, maka nanti penyimpanannya di dalam temperatur ruang itu dapat disimpan di dalam botol ya. Dengan syarat botolnya harus tertutup rapat. Kenapa? Karena meskipun mereka berwujud cairan ya, karena memiliki titik didih yang rendah sehingga mereka bersifat volatil ya. Dengan kata lain, mudah menguap ya. Nah, sehingga harus disimpan dalam wadah yang tertutup. Nah, sekarang kita bandingkan dengan senyawa alkohol. Mulai dari karbon 1 metanol hingga karbon 6, misalkan 1 heksanol. Kita lihat titik didihnya. Jauh lebih tinggi dibandingkan titik didih alkana, meskipun jumlah karbon mereka sama dalam hal ini ya. Nah, jadi metanol saja titik didihnya 65 derajat Celcius. Sementara metana minus 164 derajat Celcius sudah dalam bentuk gas ya. Nah, jadi ini dari sini kita bisa mengamati bahwa interaksi antar molekul yang terbentuk antara satu molekul metanol dengan satu molekul metanol yang lainnya itu ternyata memiliki efek yang signifikan dalam menaikkan titik didih dari senyawa-senyawa alkohol tersebut. Dalam hal ini misalkan metanol ya, kalau kita bandingkan dengan metana. Nah, jadi karena mulai dari karbon nomor 1 saja kita lihat titik didihnya sudah berada jauh di atas temperatur kamar ya, temperatur ruang ya. Maka metanol pada temperatur ruang itu wujudnya adalah cairan. Ya, jadi nanti ketika Anda main-main ke laboratorium, Anda akan dapati bahwa metanol, etanol, 1 propanol dan lain sebagainya termasuk N-butanol atau 1 butanol itu akan saudara dapati wujudnya adalah cairan. Jadi disimpan di dalam botol ya. Nah, kemudian perlu saya sampaikan juga senyawa-senyawa alkana maupun senyawa alkohol ini ya sifatnya adalah flammable ya. Dengan kata lain mudah terbakar. Oleh karena itu dalam penyimpanan juga perlu diperhatikan. Misalkan disimpannya harus berjarak yang cukup jauh dari lokasi sumber api ya. Jangan di sebelah kompor, menyimpan etanol di sebelah kompor ya, maka ini akan berbahaya tentunya ya. Jadi penyimpanan zat ini di laboratorium juga harus diperhatikan. Nah, ini adalah latihan soal 1, kita akan coba bahas pada kesempatan ini. Urutkan senyawa berikut berdasarkan kenaikan titik didih dimulai dari yang titik didihnya paling rendah. Setelah itu berilah nama IUPAC dari masing-masing senyawa tersebut di bawah jawaban Anda. Kita mulai dari yang soal nomor 1. Di sini ada 3 senyawa. Yang pertama CH4, kemudian ada CH3OH dan ada CH3CH3. Untuk menentukan titik didih mana yang paling rendah, maka kita ingat teori tadi bahwa alkohol titik didihnya lebih tinggi dibandingkan alkil halida dan alkana. Maka dalam hal ini berarti alkana memiliki titik didih paling rendah. Pada soal nomor 1 ada 2 jenis alkana, yaitu CH4 dan CH3CH3. Ada metana, ada etana. Mana yang lebih rendah titik didihnya? Tentu metana, karena kita tadi sudah belajar teorinya, titik didih itu akan meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah karbon yang terdapat pada molekulnya. Maka dalam hal ini, di antara ketiga senyawa ini, urutan senyawa tersebut dimulai dari yang memiliki titik didih paling rendah adalah metana, kemudian disusul oleh etana, ya,
Nanti silakan Anda tulis sendiri nama IUPAC-nya ya. Ini etana, dan terakhir ditutup oleh metanol ya. Jadi metanol itu memiliki titik didih yang lebih tinggi dibandingkan dengan etana maupun metana ya. Metanol pada temperatur kamar wujudnya cairan ya. Sedangkan etana dan metana pada temperatur kamar wujudnya adalah gas ya. Nah, kemudian yang kedua ini ada alkil halida yang pertama ya. Nama IUPAC-nya apa nih? Kloroetana. Nama lainnya etil klorida. Kemudian senyawa yang kedua ini ada 1 propanol. Dan senyawa yang ketiga merupakan propana. Nah, ketika Anda ingin mengurutkan dimulai dari yang memiliki titik didih paling rendah, maka tentunya kita akan memilih alkana di sini ya. Nah, jadi propana itu titik didihnya yang paling rendah, kemudian disusul dengan alkil halida ya. Nah, jadi disusul dengan kloroetana ya. CH3, CH2, Cl, dan yang paling tinggi titik didihnya adalah 1 propanol. CH3, CH2, CH2, OH. Jadi namanya apa nih? 1 propanol. Nah, kemudian soal nomor 3. Di sini ada etanol ya. Kemudian ada kloroetana dan ada metana. Mana yang titik didihnya paling rendah? Nah, ini saya rasa Anda akan menjawab dengan mudah ya. Tentu CH4 yang paling rendah. Kemudian disusul oleh titik didih kloroetana ya. Kemudian terakhir ya, yang titik didihnya paling tinggi adalah etanol ya. Nah, jadi di sini ingat teorinya bahwa apabila kita bandingkan ya alkohol, alkil halida, dan alkana dengan jumlah karbon yang sama atau dengan jumlah karbon yang berdekatan, misalkan cuma selisih satu saja nggak masalah ya. Nah, maka dalam hal ini alkohol itu akan memiliki titik didih yang lebih tinggi dibandingkan dengan alkil halida maupun alkana. Oke. Nah, perhatikan struktur senyawa A, B, C, dan D. Urutkan senyawa tersebut dimulai dari senyawa dengan titik didih paling rendah ke paling tinggi. Anda bisa perhatikan di sini ada 4 senyawa. Jika kita diminta untuk mengurutkan dari titik didih yang paling rendah, tentunya kita akan memilih senyawa B. Karena pada senyawa ini belum terdapat gugus fungsi apapun ya. Ini merupakan suatu senyawa hidrokarbon. Jadi urutannya dimulai dari titik didih paling rendah adalah B. Kemudian ada 2 alkil halida. Kalau dibandingkan alkil halida dengan alkohol, maka alkohol tentunya yang memiliki titik didih paling tinggi. Jadi D itu yang terakhir. Nah, tinggal nanti yang kedua dan ketiga itu bromobenzena atau klorobenzena. Kalau kita bandingkan FCl-BrI semakin ke bawah, itu maka titik didihnya akan semakin tinggi. Jadi urutan dalam tabel periodik kan ada FCl-Br. Br ada di bawah ya, Cl di atasnya. Maka dalam hal ini jadi alkil bromida titik didihnya lebih tinggi dibandingkan alkil klorida. Maka setelah B yang memiliki titik didih rendah lainnya adalah yang C, kemudian A, karena bromobenzena titik didihnya lebih tinggi dibandingkan dengan klorobenzena. Terakhir barulah fenol ya. Jadi dalam hal ini fenol memiliki titik didih paling tinggi. Nah, ini juga sebenarnya sudah saya bahas di sini. Kita lihat urutannya apakah benar atau tidak. Tadi prediksinya B, benzena yang paling rendah, kita lihat secara literatur 80 derajat Celcius. Kemudian C, klorobenzena, ya kan? 132 derajat Celcius. Baru A, yang A ini tadi bromobenzena 156, sementara yang D fenol ya, itu titik didihnya paling tinggi 182 derajat Celcius. Nah, kemudian sifat fisika dari senyawa-senyawa alkohol yang penting ya, berikutnya adalah sifat kelarutannya di dalam air.
ya. Dalam hal ini, alkohol dengan jumlah karbon 1 sampai 3 ya, itu semuanya larut dalam air. Ya. Jadi miscible ini artinya dia dapat bercampur dengan air. Sementara alkohol dengan jumlah karbon 4 hanya tersir butil saja yang sifatnya larut dalam air. Sedangkan isomernya misalkan is1-butanol, kemudian ada sekunder butil alkohol dan ada isobutil alkohol, itu sifatnya tidak bercampur, tidak miscible. Nanti kita lihat tingkatan kelarutannya bagaimana. Nah, ini kita bandingkan struktur metanol, butanol, dan oktanol. Dalam hal ini metanol merupakan senyawa alkohol di mana pada strukturnya terdapat satu buah karbon. Metanol itu bersifat very soluble in water. Jadi very soluble ini apa? Artinya sangat mudah larut. Nah, jadi sangat mudah larut di dalam air. Jadi kalau Anda campurkan metanol dengan air ya, maka dia akan tercampur secara homogen. Anda tidak akan bisa tunjukkan, oh ini metanolnya, oh ini airnya, nggak bisa. Karena mereka akan miscible. Ya, tercampur secara sempurna, homogen. Ya. Nah, kemudian bagaimana dengan butanol? Nah, butanol ini merupakan suatu alkohol dengan jumlah karbon 4 pada strukturnya. Kita lihat yang butanol ini kan saya lingkari warna hijau. Yang warna hijau di tabel ini sifatnya apa? Slightly soluble. Nah, jadi kalau metanol itu very soluble in water, sangat mudah larut di dalam air. Butanol sifatnya slightly soluble. Artinya apa itu? Sukar larut, ya. Nah, jadi sukar larut di dalam air. Nah, nanti kita akan lihat versi bahasa Indonesianya ini sudah saya tampilkan. Ini sebenarnya bisa Anda baca di Farmakope Indonesia ya. Bagi yang berasal dari SMK Farmasi pasti tidak asing lagi dengan yang namanya buku Farmakope. Anda bisa lihat tingkatan kelarutan senyawa-senyawa obat pada buku tersebut ya. Jadi slightly soluble itu sukar larut. Jadi sukar larut dalam air. Jadi sama-sama alkohol. Yang satu sifatnya sangat mudah larut di dalam air, butanol sifatnya sukar larut di dalam air. Nah, kemudian oktanol. Oktanol merupakan suatu alkohol dengan jumlah karbon 8 pada strukturnya. Yang saya tandai dengan warna biru ini ya. Kita lihat pada tabel kelarutan. Ternyata oktanol ini digolongkan ke dalam praktis tidak larut di dalam air. Nah, jadi sama-sama senyawa alkohol. Yang satu sifatnya sangat mudah larut, yang kedua sifatnya tadi butanol, sukar larut di dalam air, yang ketiga sifatnya praktis tidak larut. Makanya di sini disebut insoluble in water, ya. Jadi ketika Anda campurkan etanol dengan air, maka nanti tentunya akan terbentuk dua lapisan. Ya. Ini lapisan oktanolnya, ini lapisan airnya. Bisa kita tunjuk ya. Jadi tidak akan terbentuk campuran yang homogen. Karena perbedaan kepolaran antara oktanol dan air itu. Nanti kita akan bahas ini ya. Jadi nanti ini silakan dicek di buku Farmakope mengenai istilah-istilah kelarutan ini, di mana ini nanti penting juga bagi Anda menentukan kelarutan ini. Misalnya ketika ingin membuat suatu formulasi ya. Bagaimana sifat bahan aktifnya, apakah larut dalam air atau tidak, atau mungkin dia lebih mudah larut dalam minyak ya. Nah, sehingga dapat membantu kita dalam memilih basis yang sesuai nanti dalam membuat suatu formulasi sediaan ya. Begitu juga dengan bahan-bahan tambahan ya. Nah, bahan tambahannya bagaimana sifatnya, bagaimana kelarutannya dan lain sebagainya. Jadi dapat kita simpulkan di sini ya. Alkohol dengan rantai karbon yang pendek, misalkan metanol, etanol, dan propanol, itu bersifat sangat mudah larut dalam air. Atau dalam bahasa Inggris istilahnya adalah very soluble in water. Ya. Nah, kenapa? Nah, hal ini dikarenakan molekul air, ya, apabila alkohol tadi kita campurkan dengan air, molekul air
mampu membentuk ikatan hidrogen dengan gugus hidroksil yang terdapat pada molekul alkohol tersebut. Jadi misalkan etanol nih. Di sini ada etanol ya. Saya larutkan dalam air. Maka akan terbentuk ikatan hidrogen ya antara molekul etanol tadi dengan molekul air. Nah, sehingga menyebabkan etanol tadi dapat larut di dalam air. Ya. Nah, ini berlaku untuk metanol, etanol, dan juga alkohol dengan jumlah karbon 3. Dan tadi satu lagi apa? Tersier butil alkohol. Nah, sementara alkohol-alkohol yang lainnya, dia sifatnya tidak bercampur dengan air. Nanti kita akan bahas itu ya, kenapa bisa begitu. Kenapa ada alkohol yang sifatnya larut dalam air, kenapa ada alkohol yang sukar larut dalam air, dan mungkin ada alkohol yang sifatnya praktis tidak larut di dalam air. Padahal gugus fungsinya sama-sama terdapat gugus OH ya. Nah, kita bahas ini setelah ini ya. Nah, jadi tadi saya ulangi kembali, metanol, etanol, propanol larut dalam air. Nah, namun ketika Anda mencoba melarutkan satu butanol dalam air, jadi Anda coba ambil pakai pipet tetes misalkan, tambahkan tetes demi tetes butanol ke dalam wadah yang berisi air. Dalam hal ini misalkan ini corong pisah ya. Saya misalkan aja ini ya. Jadi ketika tambah tetes pertama, ya dia dapat larut ya. Tetes kedua mungkin masih larut. Tapi semakin banyak butanol Anda tambahkan ya, tetes, maka Anda akan mulai melihat satu butanol tadi akan mulai membentuk lapisan sendiri di atas air. Nah, maka nanti akan ada lapisan air dan lapisan butanol. Nah, kenapa terbentuk dua lapisan seperti ini? Lapisan air dan lapisan butanol. Karena butanol tadi sifatnya apa? Sukar larut dalam air. Jadi hanya sebagian kecil saja yang dapat larut di dalam air. Sedangkan sisanya berarti itulah yang tidak larut, sehingga nanti akan terbentuk dua lapisan. Ada lapisan air dan lapisan butanol. Kenapa lapisan air berada di bawah, sedangkan lapisan butanol berada di atas? Ini sudah kita bahas sebelumnya. Karena berat jenis air ya, dalam hal ini lebih besar daripada berat jenis butanol. Oleh karena itu butanol berada pada lapisan atas. Nah, kenapa sifat butanol ini sukar larut dalam air? Kita perhatikan pada struktur butanol, sama halnya dengan etanol tadi. Pada butanol itu juga terdapat gugus hidroksi, gugus OH, di mana gugus OH ini bisa berikatan hidrogen dengan air. Perbedaannya apa dengan etanol? Pada butanol, ya, itu terdapat gugus R atau rantai alkil yang cukup panjang. Kalau kita perhatikan ini ada 4 karbon ya, di mana rantai alkil ini nanti akan menyumbangkan sifat hidrofobik atau menyebabkan kepolaran daripada alkohol tadi menjadi menurun. Ya, dikarenakan bagian R ini sifatnya adalah non polar atau hidrofobik, tidak larut dalam air. Nah, jadi adanya rantai alkil ini ya menyebabkan kepolaran dari senyawa alkohol tadi menjadi berkurang ya. Nah, jadi inilah yang menyebabkan kenapa butanol sifat kelarutannya menjadi sukar larut di dalam air. Jadi kelarutannya lebih kecil dibandingkan dengan alkohol C1 sampai C3 tadi. Nah, kemudian bagaimana dengan alkohol dengan rantai yang lebih panjang, rantai karbon yang lebih panjang? Misalkan pentanol, heksanol, heptanol, oktanol, maka kita akan dapati bahwa alkohol tersebut akan semakin tidak larut dalam air. Jadi kan tadi kita sudah baca itu mengenai skala kelarutan ya. Ada yang sangat mudah larut, kemudian ada yang mudah larut ya. Seterusnya sukar larut, seterusnya ada yang sampai praktis tidak larut. Nah, kenapa bisa begitu? Kalau ada pertanyaan, apakah ikatan hidrogen sudah tidak terbentuk lagi misalkan antara oktanol dengan air? Ikatan hidrogen masih kemungkinan tetap dapat terbentuk ya. Jadi ikatan hidrogen antara air dan alkohol masih memungkinkan dapat terbentuk. Namun kenapa kelarutannya berkurang? Nah, jadi alkohol dengan rantai karbon yang lebih panjang ini tentunya akan memiliki bagian hidrofobik
bagian nonpolar yang lebih besar ya dibandingkan dengan alkohol yang memiliki rantai karbon yang lebih pendek. Karena bagian hidrofobiknya, bagian nonpolarnya lebih besar ukurannya, ya, hal ini menyebabkan efek hidrofobik dari rantai alkohol tersebut mulai mengalahkan efek hidrofilik yang dihasilkan oleh gugus OH-nya. Nah, jadi efek hidrofobik dari rantai alkohol itu akan mengalahkan efek hidrofilik dari gugus OH-nya. Sehingga kelarutan alkohol tersebut dalam air menjadi berkurang. Ya. Seiring bertambahnya jumlah karbon pada bagian hidrofobiknya atau pada bagian alkilnya. Jadi semakin besar, semakin panjang rantai karbonnya ya, maka sifat hidrofobiknya yang akan dominan, sifat nonpolarnya yang akan dominan. Ya, sementara sifat hidrofiliknya akan semakin kecil ya, dikalahkan oleh sifat hidrofobiknya. Akibatnya dia menjadi cenderung bersifat nonpolar, tidak larut di dalam air. Nah, jadi kesimpulannya ya kalau ada percobaan di laboratorium Anda ingin mencobakan misalkan melarutkan metil alkohol atau metanol di dalam air dia akan larut sementara di dalam heksan dia tidak larut ya. Kemudian 1-butanol di dalam air itu sedikit larut ya. Nah, karena kelarutannya tadi sukar larut ya. Kemudian di dalam heksan juga dia sedikit larut atau sukar larutnya. Nah, kemudian kalau 1-oktanol di dalam air dia praktis tidak larut ya. Sedangkan di dalam heksan dia larut. Nah, ini membuktikan bahwa 1-oktanol itu sifatnya apa berarti? Nonpolar ya. Karena dia larut di dalam heksana sementara di dalam air tidak larut. Meskipun terdapat gugus OH ya karena rantai R-nya semakin panjang ya semakin besar, jumlah karbonnya meningkat, maka yang menang nanti adalah sifat nonpolarnya atau sifat hidrofobiknya sehingga dia dapat larut di dalam heksan ya. Sifat-sifat lainnya nanti saudara baca di rumah ya. Nah, ini ada soal rebutan, silahkan yang mau menjawab. Cindy, silahkan. Baca soalnya baik-baik. Kelarutan paling rendah yang pertama yang B. Oke, lanjut. Oke, jadi jawaban Cindy sudah benar ya. Silahkan siapa yang mau memberi nama Ayupek sesuai urutan tadi. Boleh tunjuk tangan di chat biar saya baca kan, saya sebutkan namanya. Tadi Cindy sebutkan jawabannya B, kemudian A, baru C. Ya. Jadi yang paling rendah kelarutannya adalah B, kemudian A, yang C kelarutannya paling tinggi di dalam air. Silakan tuliskan namanya di chat biar bisa saya sebut. Yang lain selain Cindy lah. Kalau nggak ada yang lain menjawabnya ya saya suruh Cindy lagi nih. Ayo saya tunggu yang lain. Tuh ada ayam tuh, ayam siapa tuh? Ayo, nggak ada yang jawab? Saya suruh Cindy lagi ya. Oke lah, silakan Cindy. Apa nama yang B? Kurang tepat. Apa? 1 oktanol. Nah, saya kasih ketepatan yang lainnya. Siapa yang mau nyoba? Yang A lagi, yang B sudah 1 oktanol. Cindy benar ya. Jupridon. Silakan Jupridon. 1 butanol, betul. Kemudian tadi salsa. Kurang tepat. Apa salsa? Ya, etanol aja ya, nggak pakai 1 ya. Nah, jadi yang B adalah 1 oktanol ya. Kita coba tuliskan penomorannya. Di nomor 1, nomor 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Nah, jadi 1 oktanol. Kemudian ini nomor 1, ini nomor 2, nomor 3, nomor 4 ya. Jadi namanya 1 butanol yang A. Sedangkan yang C cukup sebut etanol saja ya. Oke?
Jadi tadi sudah dijawab oleh Cindy, Jupridon, dan Salsa ya. Untuk contoh kegunaan senyawa-senyawa alkohol dan fenol ini nanti dapat saudara pelajari di rumah ya, dibaca ya. Nah, sebagai contoh etanol ya atau etil alkohol dalam bidang farmasi itu digunakan untuk berbagai macam kegiatan ya, banyak sekali kegunaannya. Pertama, misalkan etanol dapat digunakan sebagai zat penyari. Ya, nanti saudara akan belajar di mata kuliah yang lainnya ada suatu proses yang disebut dengan ekstraksi ya, untuk menyari senyawa-senyawa atau bahan-bahan aktif tertentu yang terdapat misalnya pada sampel tumbuhan obat ya. Nah, maka kita bisa gunakan etanol sebagai pelarut atau zat penyari. Selain itu kita juga bisa gunakan etanol sebagai zat pembawa ya. Kemudian juga etanol ini digunakan sebagai bahan baku dalam sintesis berbagai senyawa obat. Selain itu, dia juga digunakan sebagai antiseptik ya. Jadi sangat banyak sekali kegunaan etanol ini yang berhubungan nantinya dengan bidang farmasi. Silakan saudara baca ya. Ini contohnya ya, kalau Anda pernah misalkan periksa golongan darah atau periksa kadar gula darah ya, atau periksa kadar asam urat dan lain sebagainya ya. Pasti Anda pernah melihat ini ya, alkohol swab ya. Ada seperti tisu basah dia kan. Nah, jadi dioles-oles dulu di bagian jari, baru nanti kemudian jari Anda dilukai ya, untuk diambil darahnya, untuk diperiksa ya, apakah periksa golongan darah atau periksa kadar gula darah dan lain sebagainya ya. Jadi isinya apa alkohol swab ini? Ada dua jenis alkohol yang biasa digunakan. Untuk alkohol swab yang ada di kiri, 70% etil alkohol. Jadi mengandung etanol 70%. Yang warna hijau, yang kotak hijau. Sementara yang di kiri yang warna kuning, itu bahan aktifnya adalah isopropil alkohol 70%. Isopropil alkohol ini adalah 2-propanol. Jadi ada dua jenis alkohol yang sering digunakan antiseptik itu ya, seperti yang sudah saya lampirkan pada gambar ini. Nah, yang di atas ini etanol digunakan sebagai bahan baku obat ya. Jadi ketika Anda ingin mensintesis benzokain ya, suatu anestetik lokal ya, maka kita reaksikan senyawa ini dengan etanol sehingga nanti akan dihasilkan benzokain ya, suatu anestetik lokal ya. Kemudian silakan dibaca nanti apa kegunaan dari 1,2 propanadiol atau propilen glikol ya. Nah, ini contohnya penggunaan propilen glikol dalam formulasi, misalkan formulasi sediaan gel topikal ya, eritromisin 1%. Nah, dari sini terdapat propilen glikol. Nanti apa kegunaan propilen glikol lebih lanjut akan saudara pelajari ketika saudara mengambil mata kuliah yang berhubungan dengan teknologi farmasi atau mungkin berhubungan dengan farmasetika mungkin ya. Nah, nanti di situ saudara akan banyak belajar mengenai formulasi, bagaimana membuat formula berbagai macam sediaan topikal, tadi ada gel, misalkan ada krim ya, atau ada lotion dan lain sebagainya. Ya, ada sorbitol, silahkan dibaca juga ya. Kemudian ada fenol dan turunannya, ini banyak digunakan sebagai desinfektan. Kemudian juga dapat dijumpai pada beberapa produk antiseptik. Kemudian turunan fenol seperti hidroquinon ini juga digunakan sebagai bahan aktif dalam beberapa sediaan kosmetik ya, yang tujuannya digunakan sebagai bahan pencerah ya, untuk menghilangkan bintik-bintik hitam yang ada pada kulit ya. Nah, tetapi tentunya ketika penggunaannya tidak tepat itu dapat menimbulkan efek samping. Nanti saudara bisa baca ya apa efek sampingnya. Kemudian perlu saudara ketahui juga bahwa sebagian besar senyawa obat itu kalau kita lihat pada strukturnya terdapat bagian yang mengandung kerangka fenolik ya. Nah, kemudian mentol ini salah satu senyawa alkohol yang dapat ditemukan di alam, dapat kita peroleh dari alam ya. Mentol juga banyak digunakan di dalam sebagai bahan tambahan ya pada berbagai macam formula ya. Nah, misalkan di sini saya contohkan ya, mengandung mentol nih ya. Anda bisa baca di sini. Nah, kemudian senyawa-senyawa fenolik lainnya yang terdapat di alam saudara bisa baca di sini nanti. Nah, untuk memahami reaksi identifikasi alkohol dan fenol, saudara bisa tonton video ini sambil nanti dibuat ringkasan atau rangkumannya ya. Nah, kemudian untuk pertemuan terakhir ini ada tugas individu, ada 5 pertanyaan yang harus dijawab, A, B, C, D, dan E. Kemudian
tugas kelompok. Tugas kelompok ini adalah tugas kelompok non-XBL, artinya tidak perlu dipresentasikan, ya. Cukup dijawab dan nanti dikumpulkan di link yang saya sediakan. Ada tugas kelompok ganjil. Jadi kelompok 1, 3, dan 5 silakan menjawab ini. Kelompok genap 2 dan 4 silakan menjawab ini. Oke, demikianlah video pembahasan mengenai sifat fisika senyawa alkohol dan fenol. Terima kasih telah menonton dan selamat belajar.